Film diawali dengan memperlihatkan 3 orang berandalan yang tengah menyekap seorang pria misterius dalam keadaan sudah terikat di sebuah kursi. Di situ terlihat salah satu di antara mereka tetap menjaga si pria misterius, karena 2 orang lainnya ingin sebat dulu sambil menghubungi bos mereka yang bernama Dennis. Dari obrolan tersebut akhirnya kita bisa mengetahui alasan kenapa mereka menangkap si pria misterius. Karena menurut bos Dimas, harga kepala si pria misterius memiliki nilai jual yang cukup mahal. Meskipun cuaca sedang kurang mendukung, Dimas menyuruh mereka untuk tetap berada di TKP. Karena sebentar lagi dirinya akan segera meluncur ke lokasi. Setelah menutup telepon, ternyata si pria misterius berhasil bangkit, di mana dia langsung melumpuhkan mereka saat itu juga. "15 menit kemudian, akhirnya bos Dimas yang ditemani oleh kedua antek-anteknya tiba di lokasi. Namun mereka semua dikejutkan dengan keadaan yang di luar prediksi. Lantaran ketiga anak buahnya tadi sudah tergeletak tak bernyawa. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun langsung berbalik untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Kedua anak buahnya pun langsung tewas di tempat. Selanjutnya, si pria misterius melumpuhkan Dimas. Setelah berhasil dilumpuhkan, seketika dia menodongkan pistol ke arah Dimas. Di situ Dimas bersedia membayar sejumlah uang, berapapun nominalnya, asalkan jangan menghabisinya. Namun dia menjawab bahwa bagi seorang profesional, tidak ada negosiasi. Dari percakapan mereka berdua, akhirnya kita bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok pria misterius itu, yang tidak lain adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang memiliki sifat sangat brutal. Kita sebut saja dia John. Nah, karena Dimas dan anak buahnya telah melakukan tindakan yang sangat fatal, jelas Dimas tidak akan luput dari perlakuan kerasnya. Karena John ini memiliki kebiasaan mengeksekusi seseorang dengan cara yang sangat ekstrem dan penuh adrenalin. Contohnya saat ini, John akan menghabisi Dimas hanya dengan menggunakan sebuah obeng saja. 날카롭고 잘 되는 칼보다 이런 걸로 빨리 죽지도 못해요. Satu minggu kemudian terlihat John sedang berada di sabung tinju ilegal yang ada di salah satu wilayah Filipina. Hampir semua orang yang ada di sana bertaruh untuk menjagokan pemuda yang bernama Marco. Meskipun Marco bertubuh mungil, namun dengan teknik dan kecepatan pukulannya, Marco berhasil menumbangkan lawan-lawannya dalam waktu yang tergolong singkat. Selesai pertandingan, Marco langsung menuju wastafel untuk membersihkan diri. Kemudian dia menghampiri pihak penyelenggara untuk menerima bayarannya. Walaupun hampir setiap hari harus babak belur dan menerima bayaran yang mungkin tidak seberapa, Marco terpaksa melakukannya karena dia sedang membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan sang ibu. Meski hujan deras, Marco tetap bergegas pulang. Lantaran teringat dengan jendela rumahnya yang masih terbuka, Marco tidak ingin sang ibu yang sedang terbaring sakit terkena udara dingin dari luar. Sedikit catatan bahwa Marco ini adalah seorang Kopino, atau dalam bahasa sederhananya, merupakan keturunan campuran Korea dan Filipina. Pantas saja, jika selama ini Marco belum pernah bertemu dengan sang ayah,
Karena faktanya, saat Marco lahir, ayahnya yang merupakan orang Korea itu pulang meninggalkan sang ibu ke negara asalnya. Alasannya, karena ikatan pernikahan mereka berdua hanya sebatas kawin kontrak. Keesokan harinya, Marco mengunjungi sebuah yayasan panti asuhan yang khusus menampung anak-anak terlantar dari keturunan Korea Filipina, sama seperti dirinya. Pria parubaya ini adalah pengelola yayasan yang bernama Mr. Kim. Bukan hanya sebagai pengelola yayasan saja, konon katanya beliau juga bisa melacak seseorang dengan menggunakan sumber daya serta jaringan informasi yang dimilikinya. 어머님 좀 어떠셔? 빨리 수술을 하셔야 할 텐데. 아버지 일 때문에? Oleh karena itu, Marco menyerahkan sejumlah uang yang telah dia kumpulkan selama ini agar beliau bersedia melacak di mana keberadaan ayah kandungnya. Hal itu terpaksa Marco lakukan karena dia sudah buntu, kebingungan harus meminta tolong kepada siapa lagi untuk membantu biaya operasi sang ibu yang kini keadaannya semakin memburuk. 이 새끼 이게. Use it to hire someone in Korea to look for him. 아 마르코! 마르코! Marco kemudian mampir ke sebuah bar yang juga menyediakan taruhan judi bola dari berbagai liga yang ada di seluruh dunia. Kebetulan pada waktu itu ada Chelsea yang akan menjamu King MU, di mana Bandar memberi pur 2 gol kepada King MU, berharap mendapat JP, sontak Marco pun memasang taruhan untuk King MU. Tak lama kemudian, saat Marco sedang melamun, dia dihampiri oleh seorang bule. Sebagai basa-basi, si bule berterima kasih kepada Marco karena kemarin Marco telah memenangkan pertarungan tinjunya, sehingga si bule berhasil memenangkan taruhannya. Sebagai ucapan terima kasih, si bule mentraktir Marco. Lalu setelah itu dia mengajaknya berbisnis, di mana bisnisnya adalah merampok sebuah toko emas yang sudah tutup. Pada malam harinya, Marco mendapat informasi live skor Liga Inggris. Chelsea berhasil mengalahkan King MU dengan skor telak 4-0. Hasil tersebut membuat Marco harus menelan kekalahan dalam taruhan. Marco yang sedang mengalami kekalahan itu, tiba-tiba teringat ajakan seorang bule mengenai rencana merampok toko emas. Karena sudah terdesak keadaan, akhirnya Marco bergegas menemui si bule, dan saat itu juga menyetujui rencana tersebut. Si bule menyuruh Marco untuk memadamkan gardu listrik toko terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga, ia juga membekali Marco dengan sebuah senjata api. Tanpa banyak bicara, Marco langsung menuju gardu listrik tersebut. Namun saat ia sedang berusaha membuka kuncinya, tiba-tiba sekelompok orang menyerangnya dari belakang. Ternyata mereka adalah sekelompok gangster yang sering melakukan intimidasi secara acak. Karena kalah jumlah, Marco terpaksa mengeluarkan pistol yang telah disiapkan sebelumnya. Namun sialnya, pistol dari si bule itu ternyata tidak memiliki peluru. Bukannya membantu Marco yang sedang dikejar para gangster, si bule justru langsung tancap gas meninggalkannya begitu saja. Pengendara mobil tersebut adalah seorang wanita Korea bernama Yeonju. Melihat kondisi Marco yang terluka, Yeonju segera membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah Marco mendapatkan perawatan dan kondisinya mulai membaik, keesokan harinya Yeonju bertanya kepada Marco apakah ia seorang Kopino atau memang orang Korea asli. Pertanyaan tersebut tentu saja membuat Marco merasa tersinggung. Namun sebagai bentuk permintaan maaf karena hampir membuat Marco celaka, Yeonju memberikan sejumlah uang kepada Marco sebagai kompensasi atas kejadian tersebut. Saat keluar dari puskesmas, Marco mendapat telepon dari Kim. Kim menyuruh Marco agar segera menemuinya di yayasan karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Setelah bertemu dengan Marco, Kim langsung mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan semua uang yang telah Marco berikan kepadanya. Menurut Kim, ia tidak perlu lagi bersusah payah mencari ayah Marco.
Pasalnya, kemarin sore ada seorang pria datang ke yayasan dan mengaku sebagai utusan ayah Marco. Menurut pria tersebut, ayah Marco ingin Marco segera datang menemuinya di Korea. Utusan ayah Marco tersebut bernama Andrew. Entah ada keterkaitan apa, namun ketika Andrew mendatangi rumah Marco, terlihat seseorang bernama John sedang mengawasi pergerakan mereka dari kejauhan. Saat menemui Marco di rumahnya, Andrew pertama-tama menyodorkan kartu nama pengacaranya. Setelah itu, ia juga menyerahkan paspor yang telah dipersiapkan untuk Marco agar Marco bisa segera berangkat ke Korea. Andrew menjelaskan bahwa ayah Marco saat ini sedang sakit parah dan sangat ingin bertemu dengannya. Mengenai ibunya yang sedang terbaring sakit, Marco tidak perlu khawatir. Andrew sudah menyiapkan seseorang untuk membantu menjaga sang ibu selama Marco berada di Korea. Menurut Andrew, ayah Marco adalah seorang pengusaha lokal yang sangat kaya raya. Ia juga berjanji bahwa jika Marco sudah bertemu dengan ayahnya, seluruh biaya pengobatan dan operasi ibunya akan ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah. Awalnya Marco merasa ragu, namun demi kebaikan ibunya, akhirnya Marco bersedia terbang ke Korea untuk menemui ayahnya. Berpindah ke Korea. Perkenalkan, ini Han. Ia adalah kakak tiri Marco. Dari raut wajahnya saja sudah terlihat bahwa Han adalah tipe orang yang keras dan tidak jauh dari dunia mafia. Benar saja, saat ini Han sedang berusaha mencari donor jantung untuk ayahnya, agar sang ayah tidak meninggal sebelum seluruh aset kekayaannya diwariskan kepadanya. Pasalnya, jika ayahnya meninggal lebih dulu, maka semua harta kekayaan tersebut akan jatuh kepada istri muda sang ayah beserta anak-anaknya. 아버지 막내요. 아버지가 오매불만 기다리던 그 막내 아들이 지금 오고 있다고. 그 잡종 새끼가 지금 오고 있다고 이리로. Sementara itu, Marco terlihat sudah berada di dalam pesawat kelas ekonomi menuju Korea. Di depan tempat duduknya tersedia layar hiburan yang menayangkan berbagai tontonan. Tentu saja, bagi seseorang yang selama ini hidup dalam keterbatasan, pengalaman tersebut terasa sangat luar biasa. Tak lama kemudian, Marco mulai merasa terganggu ketika seorang pria bernama John tiba-tiba duduk di sebelahnya dan mengajaknya berbincang. 나 누구냐고? 친구야. 당연히 알 리가 없지. 브랜드. Karena John tidak berada di kursi yang seharusnya, seorang pramugari mengingatkannya agar segera kembali ke tempat duduknya. Namun sebelum kembali, John sempat membisikkan sesuatu terlebih dahulu ke telinga Marco. 너 한국 왜 가는지 나 가르쳐줘. Entah apa yang ia katakan, tetapi seketika wajah Marco terlihat panik. Sesampainya di Bandara Korea, Andrew langsung menghubungi seorang pembunuh bayaran kepercayaannya. Dan orang itu ternyata adalah Yeonju, wanita yang hampir menabrak Marco beberapa hari sebelumnya. 저기요. I'm really sorry. Sedangkan untuk gadis yang sedang bersama Yeonju ini adalah adik dari Marco. Kita sebut saja Evie. Ternyata, insiden kecelakaan yang hampir menabrak Marco itu merupakan momen yang sengaja direncanakan oleh Yeonju, agar Marco selamat dan tidak tertangkap oleh kelompok gangster. Keberadaan Yeonju selama di Filipina ternyata merupakan perintah dari Andrew untuk mengawasi Marco dan menghabisi siapa saja yang berusaha mencelakainya. Salah satunya adalah si bule yang kini telah ditemukan tewas di dalam mobilnya. Meskipun Yeonju bekerja untuk Andrew, di saat yang sama ia juga menerima tugas dari Evie untuk mengawasi Marco. Sekilas, Evie terlihat lugu, tetapi ternyata ia memiliki kemampuan berpikir dan strategi layaknya orang dewasa, mampu menggerakkan orang lain dengan kekuatan uang. 유비무한. 나 먼저 간다. Di sisi lain, terlihat Han tengah berada di sebuah lapangan terbuka di pinggir hutan. Di sana, dua anak buahnya menyeret dua orang yang sudah babak belur keluar dari bagasi mobil.
Salah satunya adalah asisten pribadi ayahnya yang telah bekerja selama hampir 2 periode, sedangkan yang satunya lagi adalah seorang editor dari media lokal. Setelah ditelusuri, editor tersebut adalah orang yang menyebarkan berita tentang keburukan Han ke publik. Sementara sang asisten terbukti telah menjadi pengkhianat dengan membocorkan rahasia perusahaan. Tanpa ragu, Han langsung menghabisi si editor saat itu juga. 여기 있어? 뭐 민감한 시기라고? 가족들 걱정은 말아요. Sedangkan untuk si asisten, ia diberi satu kesempatan. Jika ingin tetap hidup, ia harus berlari ke arah hutan secepat mungkin. Namun baru beberapa langkah, 하나, 둘, 셋, 셋. 했더니 끝까지 지랄이네 이 씨발 새끼. selesai melakukan eksekusi, datanglah rombongan medis yang dipimpin oleh seorang dokter bernama Lee. Tujuan Han mendatangkan mereka adalah untuk menjaga ayahnya tetap hidup, sampai ia resmi menjadi pewaris tunggal. Sementara itu, Andrew yang sedang mendampingi Marco menuju kediaman ayahnya, kembali dibuntuti oleh John, seorang pembunuh bayaran profesional. Saat melintasi jalan yang sepi, John langsung melancarkan aksinya dengan menembak sopir mobil. Setelah berhasil melumpuhkan situasi, John menghubungi Han menggunakan nomor tak dikenal. Ia mengatakan bahwa Marco tidak akan sampai ke rumahnya, karena saat ini Marco berada bersamanya. John pun meminta tebusan sebesar $10 juta jika Han ingin Marco tetap hidup. Dari sini, terungkap adanya konspirasi yang telah direncanakan oleh Han. Tujuan Marco dibawa ke Korea ternyata hanya untuk diambil jantungnya, yang nantinya akan digunakan untuk menyelamatkan ayahnya. 얘네들 싹 다 불러 대기시켜. Beberapa saat kemudian, Marco keluar dari mobil. John menyuruhnya untuk ikut, namun Marco yang ketakutan langsung berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan. Karena sudah terpojok, Marco nekat melompat dari jalan layang dan hampir saja tertabrak truk. Tak ingin kehilangan targetnya, John langsung turun dan mengejar Marco. Setelah berlari cukup jauh, Marco akhirnya keluar dari ujung terowongan jalan raya. Napasnya terengah-engah dan beruntung saat itu hujan mulai turun. John pun menghentikan pengejarannya, bukan karena lelah, tetapi karena hujan membuat visibilitas berkurang dan Marco sudah tidak terlihat lagi. 괜찮네. Sementara itu, anak buah Han tiba di lokasi kecelakaan, namun mereka tidak menemukan Marco. Hal ini membuktikan bahwa ancaman John bukanlah sekadar gertakan. Tak lama kemudian, Dr. Lee datang dan memberitahu bahwa tim medis sudah siap melakukan operasi. Namun, mereka masih harus menunggu Marco yang belum juga ditemukan. Setelah berjalan cukup jauh, Marco akhirnya sampai di sebuah pemukiman. Di sana, ia menemukan telepon umum dan segera menghubungi kantor pengacara milik Andrew. Namun nomor tersebut ternyata terhubung ke Yeonju. Marco, yang belum tahu identitas Yeonju sebenarnya, langsung meminta bantuan agar dijemput di lokasi tersebut. 알아요. 내가 지금 바로 갈 테니까 거기 가만히 있어.
Namun sayangnya, John kembali berhasil melacak keberadaan Marco. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Meskipun Marco sudah berlari sekuat tenaga, John berhasil menghadangnya dan menodongkan pistol ke arahnya. Tak tinggal diam, Marco langsung melayangkan pukulan ke wajah John. Di saat bersamaan, Yeonju datang dan menyuruh Marco segera masuk ke dalam mobilnya. 씨발 정말. Di dalam mobil, Marco bertanya siapa sebenarnya Yeonju. Yeonju menjawab bahwa dia adalah orang yang hampir menabrak Marco saat ia dikejar oleh gangster. Ia mengaku hanya menjalankan tugasnya. Beberapa saat kemudian, mereka tanpa sengaja berpapasan dengan rombongan Han. Bukannya berhenti, Yeonju justru tancap gas, membuat Han emosi. Intinya, saat ini Yeonju sudah tidak peduli lagi dengan Han, karena Andrew, orang yang telah menyewanya, sudah meninggal. Kini, Yeonju memilih berpihak kepada Effie, yang juga menyewanya untuk menculik Marco. 야, 너 정말 뒤지고 싶냐? 여보세요. Meskipun sempat lolos dari kejaran Han, Yeonju masih harus berhadapan dengan John yang terus mengikuti dari belakang, disusul oleh rombongan Han yang kembali mengejar. 공장 꼬라지야, 그런 저. 씨발 시끄럽네. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup sengit, Yeonju akhirnya berhasil mengelabui mereka dengan menerobos masuk ke dalam hutan. Di sana, Yeonju menceritakan semuanya. Tujuan ia menculik Marco dari Han adalah agar ayah Marco yang sedang mengalami gangguan jantung parah bisa segera meninggal. Dengan begitu, seluruh harta kekayaan akan jatuh ke tangan Effie dan istri muda ayahnya, sementara Han tidak mendapatkan apa-apa. Menurut Yeonju, daripada Marco harus mendonorkan jantungnya dan kehilangan nyawa di ruang operasi, lebih baik semuanya diakhiri saat ini juga. Namun, sebelum Yeonju sempat menarik pelatuk, 모두 궁금한 tiba-tiba John muncul dari belakang. Kesempatan itu dimanfaatkan Marco untuk melarikan diri. Sempat terjadi baku tembak antara John dan Yeonju. Dengan gerakan cepat dan senyap, John akhirnya berhasil membalikan keadaan dan melumpuhkan Yeonju. 적당히 하시 정말. Sementara itu, Marco yang terus berlari menyusuri jalan raya justru tertangkap oleh rombongan Han, lalu dibawa ke rumah karena sang ayah sudah menunggu kedatangannya. 그만 뛰어. I'm happy to meet you. Sesampainya di rumah, Han langsung menyeret Marco untuk bertemu dengan ayahnya. Namun, saat hendak memasuki kamar, mereka berpapasan dengan Effie yang terlihat kecewa karena rencananya menyingkirkan Marco gagal. Karena itu, Effie langsung menuju kamarnya, mengambil pistol, dan berniat menghabisi semuanya. Di sisi lain, Mr. Kim terlihat cemas karena ibu Marco harus segera menjalani operasi. Masalahnya, Marco sulit dihubungi, sementara operasi tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan darinya sebagai keluarga. 어떠냐? 아버지 만난 기분이. 아버지라고 하기엔 나이가 좀 많지?
Sementara itu, Marco akhirnya untuk pertama kalinya berhadapan langsung dengan ayah kandungnya yang kini terbaring lemah di atas ranjang. Sebagai momen terakhir, Han mengajak Marco berfoto bersama ayah mereka. Setelah itu, tim medis yang dipimpin oleh Dr. Lee meminta Han untuk segera memulai operasi. Saat mengetahui jantungnya akan diambil, Marco sempat memberontak, namun ia tidak berdaya setelah tim medis menyuntikkan obat bius. 야, 얼마나 걸린다고 그랬지? 밖에 애들 좀 더 깔아. 예, 알겠습니다. Marco kemudian dipindahkan ke meja operasi. Namun saat pisau bedah hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba matanya terbuka. Ternyata obat bius yang diberikan tidak bekerja dengan sempurna. Dr. Lee segera memerintahkan timnya untuk menyuntikkan ulang obat bius. Namun bukannya menyuntik Marco, seseorang justru menyuntikkan obat tersebut ke Dr. Lee. Ternyata, orang itu adalah John yang menyamar sebagai bagian dari tim medis. Setelah menyingkirkan para penjaga, John membangunkan Marco. Di saat yang sama, Han diberitahu bahwa ada penyusup yang mengacaukan operasi. Alih-alih langsung kabur, Marco justru meluapkan amarahnya kepada ayahnya karena merasa ditelantarkan selama ini. 세상에 어떤 아버지가 차라리 찾지 말지. 이럴 거면 그냥 찾지 말지. 우리 시간 없거든. 일단 적당히. Di luar ruang operasi, Han dan anak buahnya bersiap sambil memperingatkan agar Marco tidak dibunuh. 아이씨, 너 누군지 모르겠는데 1,000만 달러 달라고 했던 그 놈이냐? 어떡할 거야 이제? 나가면 되지. 나갈 거야. 정문으로 당당하게. Tak lama kemudian, John keluar sambil membawa Marco sebagai sandera. John mengaku bahwa dialah orang yang menghubungi Han dan meminta uang tebusan sebesar 10 juta dolar. Han sempat ragu, namun karena ia sangat membutuhkan Marco, ia bersedia mentransfer uang tersebut, meski hanya setengahnya terlebih dahulu. Di tengah negosiasi yang tegang, tiba-tiba Evie muncul dan mencoba menghabisi Marco, membuat situasi berubah menjadi kacau. Dalam baku tembak tersebut, kaki kanan John terkena tembakan. Sementara ayah Marco juga tertembak di bagian perut, membuat kondisinya semakin kritis. 아, 이러면 1,000만 달러 나가린. Mengingat situasi yang semakin memburuk, Han akhirnya memutuskan untuk menuruti permintaan John dengan mentransfer uang sebesar 10 juta dolar ke rekeningnya. 하기자 말이야. 우리도 그 정도 준비를 해뒀지. 일로 보내. 지금 당장. 전화기 좀 줘봐. 지금 내가 불러준 대로 1,000만 달러 싸줘. Setelah menerima notifikasi bahwa uang tersebut telah masuk, Marco pun diserahkan kembali kepada Han. Di saat yang bersamaan, sang ayah yang berada dalam kondisi kritis akhirnya meninggal dunia. Merasa urusannya telah selesai, John berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Namun seperti yang sudah diperkirakan, Han yang merasa telah dipermainkan dan diperas tentu tidak akan membiarkan John pergi begitu saja. Dengan santai, John mengatakan kepada mereka untuk menurunkan senjata. Jika tidak, maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya.
Dan benar saja, John berhasil melumpuhkan semua orang di sana tanpa tersisa. Setelah semuanya berakhir, Marco menggandeng John layaknya seorang saudara. Namun saat mereka hendak keluar, tiba-tiba mereka dihadang oleh Effie. Dengan berani, Effie mengacungkan senjata ke arah John dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan Marco. John pun merasa heran, karena saat ini seluruh harta kekayaan ayahnya telah menjadi milik Effie dan ibunya. Namun demikian, Effie tetap bersikeras ingin menyingkirkan Marco. Menurutnya, Marco berpotensi menjadi ancaman dengan menyebarkan semua kejadian dalam keluarganya kepada publik. Marco pun menegaskan bahwa meskipun dirinya hanyalah orang sederhana dan tidak memiliki apa-apa, Effie tidak seharusnya berbicara semena-mena. Merasa tersinggung, Effie dengan percaya diri meminta John untuk menghabisi Marco, dan ia bersedia membayar berapapun yang diinginkan. Namun, John menolak mentah-mentah tawaran tersebut. John kemudian mengungkapkan bahwa Marco sebenarnya bukan siapa-siapa dalam keluarga tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa dalang dibalik semua kejadian ini adalah Yeonju. Awalnya Yeonju menyewa John untuk mencari seorang anak laki-laki keturunan Kopino dengan kriteria cerdas, kuat, dan belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya. Untuk itu, John mendatangi Mr. Kim dan menyuapnya agar membantu menemukan anak dengan kriteria tersebut. Karena sedang membutuhkan biaya untuk menghidupi panti asuhan, Mr. Kim akhirnya menunjuk Marco sebagai kandidat yang paling sesuai. Ternyata, semua ini telah dirancang oleh Yeonju dengan tujuan untuk menipu Han. Dalam rencana tersebut, saat proses transplantasi jantung dilakukan, sang ayah dipastikan tidak akan selamat. Tujuannya adalah agar seluruh warisan secara otomatis jatuh ke tangan Effie dan ibunya. Bahkan, hasil tes DNA Marco pun telah direkayasa karena John menyuap dokter agar hasilnya terlihat cocok. Namun, suatu hari John didiagnosis mengidap penyakit serius dan diperkirakan tidak memiliki banyak waktu tersisa. Dari sinilah segalanya mulai berubah. John memutuskan untuk berbalik arah dari rencana Yeonju. Ia memilih untuk menyelamatkan Marco sebagai bentuk penebusan atas kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Meskipun begitu, John tetap berusaha meyakinkan bahwa sejak awal dirinya berada di pihak Marco. Sebagai bukti, uang $10 juta tersebut akan digunakan untuk membiayai operasi ibu Marco. Segalanya memang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Oleh karena itu, mereka memilih untuk saling membantu satu sama lain. Akhirnya, mereka pun meninggalkan Korea dan kembali ke Filipina. 야, 너 다시 오지 마. 너무 미친년아. 알뜰하게도 벨트하고 새끼야. Beberapa hari kemudian, John menyerahkan sejumlah uang kepada Mr. Kim untuk membangun gedung panti asuhan yang baru agar lebih layak bagi anak-anak yang membutuhkan. Sementara itu, ibu Marco dikabarkan telah berhasil menjalani operasi dan kini sedang dalam tahap pemulihan. 1 bulan kemudian, John kembali mengunjungi Marco. Di sana, John menawarkan bantuan untuk mencari keberadaan ayah kandung Marco yang sebenarnya. Namun Marco menolak. Menurutnya, saat ini ia sudah tidak lagi membutuhkan sosok seorang ayah. 저런 병원 같은 데 못 가고 약 먹으니까 좀 나아. 내 돈 좀 생겼겠다. 어머니랑 행복하게 잘 살고. 친구야. Keesokan harinya, John terlihat berkonsultasi dengan seorang tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatannya. Tenaga medis tersebut menjelaskan bahwa John sebenarnya tidak mengidap penyakit apapun. Batuk darah yang sempat ia alami hanyalah efek dari berhenti merokok. Itu bukan kanker, bukan juga penyakit jantung. Bahkan, obat yang selama ini dikonsumsi John ternyata hanyalah multivitamin biasa. Ia juga memperingatkan agar John tidak sembarangan mendatangi klinik yang tidak memiliki izin resmi. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, John hanya bisa tertawa antara lega dan kebingungan. Dan disitulah kisah ini pun berakhir.